Ya, syair dalam Manggala Sutta yang bunyinya Buddhassa loka dhammehi citang yassa nakampati. Batin seseorang yang meski disentuh oleh keberadaan duniawi tidak tergoyah. Kata keberadaan duniawi itu dirangkum menjadi 8 atau kalau diringkas itu menjadi 4 pasang, yaitu mendapat dan tidak mendapat, atau boleh dikatakan mendapat atau kehilangan. Kemudian dipuji, dicela. Kemudian terkenal nama baiknya, nama harumnya, atau tersohor, ya, atau tidak dikenal, atau punya nama yang ya dilupakan, bahkan dicela. Ini sudah 3 pasang ya. Nah, satu lagi adalah kebahagiaan, rasa bahagia baik secara jasmaniah maupun secara batiniah, dan penderitaan secara jasmaniah dan secara batiniah juga. Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa ke-8 hal ini akan masih ada sejauh satwa-satwa, insan-insan, atau segala hidupan yang ada di 31 alam ini akan masih ada. Dan sebaliknya, sejauh satwa-satwa ini masih ada, 8 hal yang disebutkan tadi akan masih tetap berlangsung juga. Jadi yang namanya satwa ini tidak bisa lepas dari 8 hal itu, baik sisi positifnya maupun sisi negatifnya, silih berganti. Nah, di sini Sang Buddha punya ajaran untuk melampaui ke-8 lokadhamma itu, oleh karena ajaran Sang Buddha mengarah kepadaman kelahiran. Tidak munculnya kelahiran, sehingga kalau tidak terlahir, tidak menjadi satwa lagi, tidak perlu mendapati salah satu dari 8 itu. Soalnya bagaimanapun ke-8 itu, jika ditinjau, ke-8 baik sisi negatif maupun sisi positifnya, ujung-ujungnya adalah penderitaan juga. Oleh karena bahagia, baik secara jasmaniah maupun batiniah, sebahagia apapun, selama apapun, pasti ada waktu habisnya. Dan kehilangan kebahagiaan itu adalah kekecewaan dan adalah penderitaan. Apalagi kalau mendapati sisi yang menyakitkannya, yaitu penderitaan. Itu ibarat dihujami oleh tombak-tombak, oleh anak panah. Jadi ke-8 hal itu sesungguhnya adalah secara umum nama lain dari dukkha, penderitaan juga. Meskipun ya secara awam atau secara kebenaran persepakatan dunia dibedakan menjadi 2, kebahagiaan, penderitaan, mendapat, merugi, apalagi dipuji, dicela, tersohor, atau tidak dikenal. Nah, itu terpilah menjadi 2.
Sang Buddha punya nasihat bagaimana tidak terjerat atau tidak terpengaruh, tidak terperosok, tidak terombang-ambing oleh kedelapan hal itu, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Caranya adalah ketika mendapat sesuatu, yaitu mendapat sesuatu yang menyenangkan, mesti menengarai bahwa aku sedang mendapat, dan keberadaan mendapat ini akan punya risiko terpisah dari yang telah aku dapatkan ini. Setiap kali mendapat, setiap kali menemui sesuatu yang sisi positifnya, dipuji, dikenal namanya, terkenal namanya, atau mendapatkan kebahagiaan apapun, ya selalu mengingat ini ada hal menyenangkan muncul padaku, tetapi hal yang menyenangkan ini berlangsung tidak sebentar, tidak lama akan mengalami kepadaman, yaitu pergi dariku, dan itu adalah konsekuensi dari aku mendapat. Kalau tidak dia yang pergi dariku, aku yang pergi darinya. Ya, itu supaya kalau suatu ketika harus terpisah dengan hal yang telah didapat, hal-hal yang menyenangkan itu, setidaknya sudah ada janji di awal, sudah ada renungan, sudah ada pengetahuan. Kalaupun ada kecewa tetapi tidak sampai ya menjadi kalap, ya menjadi sampai apa ya, depresi, sampai berlarut-larut, sampai menjadi sakit jiwa. Nah, itu karena punya ketelitian pada setiap saatnya. Seseorang dalam satu hari mendapat itu berapa kali? Banyak kali. Menjadi cepat redanya, itu tentu akan mendatangkan manfaat bagi diri. Dan itu adalah bagaimana ya kita hidup. Tidak mungkin yang namanya hidup sejauh hidup masih ada, tidak akan mendapati salah satu di antara 8 keberadaan duniawi itu. Dan Sang Buddha punya anjuran, punya kunci untuk bisa setidaknya mengurangi ya derita yang memungkinkan ya kita mendapatinya itu, ya terlebih ya bisa menjalankan dhamma beliau yang lebih tinggi sehingga pada puncaknya itu tidak terlahirkan. Yang itu yang disebut dengan khema, keberadaan yang tentram, keberadaan yang aman tentram, khema. Sesungguhnya kata khema ini juga ada dalam bahasa Indonesia, hanya penyuaraannya dan artinya sudah berbeda. Khema itu bahasa Pali. Bahasa Sanskertanya adalah kesema. Dan di bahasa Indonesia kita menggunakannya itu kesima, yaitu terpukau. Terkesima, terpukau. Sesuatu yang memukau. Tapi ya itu menjadi beda, artinya meskipun beda jauh sekali juga tidak, tapi penggunaannya sudah tidak tepat lagi. Kata khema ya artinya wilayah atau area, atau secara filosofisnya adalah keberadaan ya yang aman, yang tentram, yaitu karena telah memadamkan
penderitaan secara benar. Nah, itu isi syair dan sedikit penjelasannya dalam Manggala Sutta itu. Anumodana. Sapitiyo viwaca